Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah, amma ba'd. Dikisahkan suatu ketika Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau sedang berjalan, beliau melihat ada seseorang yang buta. Dia tidak punya tangan, kemudian dia tidak punya kaki. Kemudian setiap orang yang mendatangi daripada orang tersebut dan menyuapkan makan ke mulut orang tersebut, orang itu mengatakan, Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas kenikmatan besar yang Engkau berikan kepadaku. Maka seketika itu juga Sayyidina Ibrahim bin Adham terheran ketika melihat orang tersebut, apa kenikmatan yang besar yang dia dapatkan. Padahal dia matanya buta, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, dan badannya dipenuhi dengan luka yang bernanah. Akhirnya karena penasaran, Sayyidina Ibrahim bin Adham mendekati daripada orang tersebut, kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Kaget ini Sayyidina Ibrahim bin Adham. Padahal beliau baru pertama ketemu dengan orang tersebut, dan orang itu juga baru pertama berjumpa dengan Sayyidina Ibrahim bin Adham. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang tersebut, Min aina ta'rifuni? Dari mana engkau mengenaliku? Dijawab oleh orang tersebut, Ma jahiltu syai' mundu araftullah. Tidak ada yang tidak aku ketahui semenjak aku itu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan betul-betul kenal, dekat dengan Allah, maka tidak ada yang terhijab apapun terhadap dirinya. Kemudian Sayyidina Ibrahim bin Adham bertanya kepada orang tersebut, tadi saya mendengar engkau mengucapkan kata-kata Alhamdulillah. Engkau bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu. Sedangkan apa yang kamu syukuri? Engkau buta, engkau nggak punya tangan, engkau nggak punya kaki, dan badanmu itu dipenuhi dengan luka yang keluar nanah. Maka dijawab oleh orang tersebut, Naam, betul. Aku dalam keadaan kekurangan, aku dalam keadaan cacat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih meninggalkan dua kenikmatan terhadap diriku, yaitu lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabatku, ketika kita melihat cerita di atas, tentunya itu adalah sebuah PR besar bagi diri kita. Kita yang diberikan kesempurnaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam anggota tubuh kita, sudahkah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita menggunakan lisan ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau sebaliknya, ketika kita diberikan kesempurnaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan oleh Allah, kita semakin jauh daripada Allah dan tidak pernah bersyukur kepada Allah, dan tidak pernah menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kenikmatan demi kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita tidak mempergunakannya di jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah, mungkin ada orang yang tampilannya itu biasa-biasa saja, tetapi dia bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita. Makanya jangan pernah kita memandang seseorang itu dari fisiknya. Jangan pernah kita melihat seseorang itu dari bentuk tubuhnya. Karena ada orang yang menurut kita ketika kita lihat itu biasa-biasa saja, tetapi
dia memiliki kedudukan yang istimewa dan luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hati yang senantiasa bersyukur dan lisan yang senantiasa istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.